بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat soal akhir. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, pada malam hari ini kajian kita adalah mengenai tauhid yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Qira Al-Mukarram Dr. Muhammad Irfan Rusdi MPD. Pada beliau kami persilakan. Dr. Masyurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Liridallah ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, malam ini kita masih diberi limpahan nikmat. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penjelasan yang lalu sama kita ketahui bahwa sifat 20 itu dibagi menjadi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Lalu yang bagian terakhir adalah ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu yang pertama adalah qadirun. Ini sifat ma'nawiyah yang pertama. Kalau sifat 20 yang pertama itu adalah wujud.
tetapi kita sedang tidak membahas nafsiyah, salbiyah, ma'ani, tetapi kita sedang bicara tentang maknawiyah. Sifat yang pertama itu adalah qadirun. Qadirun itu artinya yang berkuasa. Kalau qudra itu artinya sifat kuasa, sedangkan qadirun artinya yang berkuasa. Berubah i'rab menjadi isim fa'il. Mustahil Allah Ta'ala itu memiliki sifat ajzun, yaitu lemah. Mana yang bisa dipahami dari sifat qadirun di sini? Yang pertama, karena Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, maka mustahil tidak memberi kuasa. Berarti Allah memberi apa? Kuasa. Kedua, dengan sifat qadirun ini sadarlah kita, taulah kita, pahamlah kita bahwa yang kuasa itu adalah Allah. Sementara kita ini tidak ada kuasa. Dirimu kuasa melihat, itu dari Allah. Dirimu kuasa mendengar, dari Allah. Dirimu kuasa berkalam, dari Allah. Dirimu kuasa berkehendak, dari Allah. Lalu masukkan kepada fi'liyah diri. Duduknya kita itu dikuasakan oleh Allah. Berdirinya kita itu karena dikuasakan oleh Allah. Lalu yang ketiga, kuasa Allah tidak terbatas. Jadi tidak boleh berprasangka mengira diri kita yang memberi kuasa itu adalah Allah, lalu ada yang lebih kuat dibanding kita, menganggap bahwa itu bukan kuasa dari Allah. Maka itu tidak boleh. Dan kuasa Allah itu bukan hanya kepada manusia. Allah memberi kuasa kepada makhluk yang lain. Mana makhluk yang lain selain manusia? Binatang, pohon, matahari, bulan, bintang dengan peredarannya, planet-planet dengan peredarannya, berganti siang malam, harus teryakini bahwa itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kuasa mengadakan yang belum ada, kuasa pula meniadakan sesuatu yang sudah ada.
Jadi seperti beberapa pertemuan yang lalu, saat ini kita duduk cucung belum ada. Mungkin cucung itu akan lahir 10 atau 15 tahun akan datang. Allah kuasa menghadirkan yang belum ada menjadi ada. Juga hadirnya kita bisa besok, lusa, atau pekan depan jadi tiada. Itu pun atas kuasanya Allah. Sifat qadirun sabitun pada diri, qaimun pada zatnya, lazimun pada kudrahnya. Saya ulangi sekali lagi, sifat qadirun Allah sabitun pada dirinya, artinya betul-betul kudrah itu adalah milik Allah. Qaimun pada zatnya, dia berdiri dengan zat sendiri. Lazimun pada kudrahnya, artinya apa? Bahwa sifat tersebut disifatkan Allah pada makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi qadirun merupakan nyawanya kudrah, artinya kuasanya qadirun itu nampak pada kudrah. Kudrah itu sifat yang menghidupkan kudrah itu namanya qadirun. Kudrah itu sifat yang menghidupkan, yang menggerakkan kudrah itu namanya qadirun. Qadirun di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam ini kita bisa mengangkat piring, menggeser gelas, mengangkat sejadah, menghamparkan sejadah. Itu sifat kudrahnya qadirun. Nah, hakikatnya yang menggerakkan kudrah itu adalah qadirun. Hakikatnya yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tiada maujud dan tiada ia ma'dum, yang lain daripada sifat kudrah. Tegasnya begini Bapak Ibu, kalau kita muhasabah diri, lantas yang punya kita yang mana? Kudrah pada diri kita yang mana? Semuanya adalah tidak ada. Kuasa kita ngangkat barang mesti teryakini dalam kalbu bahwa kita dikuasakan oleh Allah. Kuasa kita memindahkan alat berat mesti diyakini dalam kalbu bahwa kita dikuasakan oleh Allah. Sebab hayatnya kalbu itu ketika ini terpahami bahwa betul-betul diri ini tidak ada kuasa sama sekali. Jadi kemampuan kita melakukan sesuatu karena dikuasakan oleh Allah dalam keyakinan hakikat.
Ini yang mesti digaris dalam keyakinan hakikat. Coba dipikir-pikir, kalau kuasa itu milik kita, kapan kudrah itu kita beli kalau dia dibeli? Kalau kuasa itu milik kita, kapan kita buat kalau dia dibuat? Kita enggak pernah beli, enggak pernah buat, tiba-tiba ada saja kuasa pada diri. Berarti kuasa itu dikuasakan oleh Allah pada diri kita. Sekehendak Allah memberikan kuasa pada diri kita, sekehendak Allah pula mencabut kuasa pada diri kita. Itu. Jadi bebas Allah memberi kuasa pada diri kita. Namun pada akhirnya nanti juga Allah berkehendak dengan bebas mencabut kuasa kita. Yang tadinya mata bisa melihat, sekarang sudah mulai redup, dan enggak jelas lagi ngelihat gorengan kan, tapi duit masih jelas. Walaupun mati lampu masih bisa ngitung kalau duit. Nanti lama kelamaan bisa saja enggak bisa lagi melihat. Buta kata orang. Nah, kalau sudah buta, mana kuasa pada diri yang tadinya bisa melihat? Nah, nanti dulu berpikir, ya kan buta bisa dioperasi. Habis operasi kan nanti bisa ngelihat lagi. Nanti dulu berpikir itu. Ini bicara masalah hakikat, Pak. Yang namanya hakikat itu pemahaman di dalam. Yang namanya pemahaman di dalam itu keyakinan dalam diri. Mesti teryakini dalam diri bahwa yang punya kuasa itu Allah, gitu. Bahwa yang punya kuasa itu Allah. Yang kita ini la haula wala quwata illa billah. Jadi la haula wala quwata illa billah itu jangan terjemah bebas, tidak ada daya upaya melainkan Allah. Mesti ada pentakwilan kepada 7 sifat ini. La qudrata illallah, la murida illallah, la alima illallah, la hayya illallah, la sami'a illallah, la basira illallah, la mutakallima illallah. Pada akhirnya nanti itu. Nah, ini mesti apa? Masuk kepada samburiun. Mesti terpatri dalam diri keyakinan bahwa kuasa ini hanya milik Allah itu. Yang ini bukan untuk diumbar, dibicarakan, tetapi ini adalah keyakinan itu. Dalam istilah kaji itu siapa yang kuat tanda lemah, siapa yang kuat tanda lemah, siapa yang lemah tanda kuat. Apa maksud siapa yang kuat tanda lemah? Kuat itu kan kalau dia masuk kepada sifat takabur, maka dia akan merasakan bahwa dirinya lah yang ada. Jadi merasa dirinya kuat. Tetapi di balik dia merasakan kekuatan, saya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, saya yang ini, saya yang ini,
secara tidak langsung saat itu dia sedang memproklamirkan kalau dia itu posisi lemah sebenarnya. Nah sebaliknya, siapa yang lemah tanda kuat. Dihina dia diam, difitnah dia diam, dicaci dia diam, diolok-olok dia tersenyum, enggak ngelawan. Lemah kata orang, Pak. Enggak berdaya kata orang. Hina kata orang. Di balik kehinaannya menyimpan rahasia kekuatan. Itulah mengapa orang yang terzalimi itu doanya termakbul. Sebenarnya bukan karena dia zalim dulu baru makbul. Nunggu zalim dulu supaya bisa makbul, ya enggak begitu juga kan. Karena di posisi orang terzalimi itu posisi nyerah. Posisi nyerah itu posisi enggak berdaya. Dia pasrahkan kepada Allah. Apa dampak dari terzalimi itu? Ya dia diam, enggak bereaksi. Ya sudah, biarinin saja, enggak apa-apa. Biarlah Allah, terserah saja sama Allah. Kita serahkan saja sama Allah. Nah kata-kata kita serahkan saja sama Allah itu kan dibalik kekuatan itu, dibalik rahasia kekuatan itu tadi. Siapa yang kuat tanda lemah, siapa yang lemah tanda dia yang kuat. Nah lagi-lagi saya ngomong ini dalam ranah kancah hakikat gitu ya. Dalam ranah kancah hakikat. Bedakan dalam peta syariat. Dalam peta syariat nanti ada lagi klausal-klausal, aturan-aturan bagaimana berbuat syariat. Tapi dalam ranah-ranah hakikat, dalam ranah-ranah keyakinan, ini mesti terpahami, teryakini. Begitulah cara di antara menghilangkan sifat keakuan dalam diri. Jadi dalam muhasabah diri, sadarlah diri kita bahwa bukan kitalah yang kuasa. Kuat, memangnya seberapa lama sih kuat itu? Badan tinggi besar, gitu. Bisa ya, seberapa lama itu ada? Pada akhirnya juga akan tiada. Lalu sifat maknawiyah yang kedua adalah muridun. Muridun itu artinya yang berkehendak. Kalau iradatun itu artinya berkehendak. Muridun itu artinya yang berkehendak. Mustahil Allah itu yang dipaksa. Kalau dia dipaksa atau terpaksa berarti bukan kehendaknya sendiri, tapi kehendak yang memaksanya. Kalau demikian berarti dia tidak berkehendak, sebab yang berkehendak tentulah yang memaksakan. Jadi muridun di sini adalah kebebasan Allah berkehendak. Allah berkehendak yang tadinya lemah jadi kuat, kehendak Allah. Allah berkehendak yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya kaya jadi miskin, itu kehendak Allah. Allah berkehendak yang tadinya sulit menjadi mudah, yang tadinya mudah menjadi sulit, itu kehendak Allah. Jadi Allah bebas berkehendak kepada hambanya. Maka waktu hari Ahad kemarin itu saya ngisi pengajian di
Masjid Al-Fatah di Jalan Pramuka arah ke mana? Global Madani. Saya sampaikan kepada jamaah di sana. Jadi man qala akhiru kalamihi dakhalal jannah, siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia langsung masuk surga. Tidak tiba-tiba sakratul maut lalu ada yang membimbing, tiba-tiba langsung bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Analogi yang saya sampaikan suka sering ada di S1, S2 atau S3 pada waktu ujian terakhir. Kalau S1 itu skripsi, S2 tesis, S3 disertasi, tapi rata-rata banyak dilakukan di S3. Ketika promovendus itu sudah menyampaikan pemaparan karya ilmiah disertasinya, promovendus itu mahasiswa S3 yang diuji, namanya promovendus. Lalu diuji oleh 5 penguji, baik kelas doktor atau kelas profesor. Setelah dilakukan ujian, lalu skor waktu untuk mengumumkan nilai. Sering-sering dilakukan begini. Sebelum diumumkan nilai, itu ketua sidang menyampaikan kalimat seperti ini: setelah melihat, menimbang dan memperhatikan nilai mata kuliah selama 2 tahun, melihat nilai seminar proposal, melihat nilai ujian komprehensif, melihat nilai ujian kualifikasi, ujian tertutup, maka dan ujian terbuka, maka atas nama titik-titik dengan NPM titik-titik bersangkutan mendapatkan nilai. Jadi nilai akhir itu hasil akumulatif dari yang sebelumnya. Nah, apa maksudnya? Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat, itu kan bukan tiba-tiba dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dinilai bagaimana kehidupan sebelumnya, bagaimana dengan tetangganya, bagaimana dengan sahabatnya, bagaimana dengan sesama jamaah, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana zakatnya. Setelah itu semua dinilai, gitu. Kan ada kriterianya yang disebut dengan apa? Kumlot, ya. Kan ada kriterianya. Jadi orang yang saat ajal tiba mengucapkan la ilaha illallah, harus berani mengatakan bahwa itu adalah prestasi kehidupan, Pak. Prestasi kehidupan. Kumlot, lebih dari kumlot lah itulah. Jadi penilaian-penilaian itu setelah melihat dari kejadian-kejadian, dan Allah punya kuasa di sini. Allah punya kehendak di sini. Allah punya kehendak, punya sifat muridun, iradat di sini. Kalau contoh, ya makanya ada istilah apa? Fastabiqul khairat.
kita ini Bapak Ibu enggak tahu Allah itu ridhonya itu yang mana ibadah kita. Sekarang begini, ini terserah percaya apa enggak percaya cerita ini. Dalam kitab Nasaihul Ibad bab muqaddimah dalam syarahnya, ketika Imam Al-Ghazali itu bermimpi, Imam Al-Ghazali kecil bermimpi bahwa dirinya dimasukkan ke dalam surga. Lalu Imam Al-Ghazali bertanya kepada Tuhan, "Ya Rabb, gerangan apa hamba ini bisa masuk ke dalam surga? Apakah karena ilmuku atau amalku atau ibadahku?" Saat engkau sedang menulis kitab, lalu tiba-tiba ada seekor lalat yang meminum tinta yang sedang kau gunakan untuk menulis kitab. Jadi lalat itu berhenti di atas tinta pena hitam, lalu engkau berhenti sejenak. Engkau pun tersenyum melihat seekor lalat tersebut. Kau biarkan dia untuk meminum. Setelah dia pergi, lalu kau teruskan melanjutkan menulis kitab. Di saat itu aku ridho padamu. Jadi sababiyah masuknya itu karena seekor apa? Lalat. Apa boleh besok pagi rame-rame cari lalat. Bagaimana dengan sholatnya? Wajib Pak, terus dilakukan. Bagaimana dengan puasanya? Wajib terus dilakukan. Zakatnya wajib terus dilakukan. Tapi ada sisi momen yang Allah itu ridho padanya, yang kita nggak tahu posisi amal mana. Contoh kecil beginilah, nggak usah jauh-jauh. Dulu waktu Bapak sebelum ikrar akad nikah itu ya, atau kalau Bapak ditanya sama cucung atau sama anak, pasti Bapak agak susah jawab ini. Ini betulan ini. Pak Abu Hanifah aja keteteran ngejawab ini sebetulnya. Nih, saya ambil contoh ini, pasti Bapak susah jawabnya ini. Mau saya keluarkan pertanyaan ini, coba Bapak nanti mikir-mikir. Dulu Bapak suka sama istri Bapak, dari sebelah apanya Bapak suka? Nah, kalau Bapak ditanya kalau Bapak ditanya sama anak, Pak, kok bisa Bapak suka sama emak dulu itu? Emang Bapak itu suka apanya sih? Pasti belum dulu jawab, tapi senyum dulu. Nah, senyum itu sambil mikir sebetulnya. Dari sisi sebelah apanya? Sebaliknya gitu juga. Sang ibu kalau ditanya, "Mak, sebetulnya emak itu suka sama Bapak dari mananya?" Itu saya yakin butuh waktu untuk menjawab itu, Pak. Apalagi dengan usia sekarang. Kata anaknya, "Ganteng juga kan?" "Enggak, Bapak itu." Terus jangan sampai emak itu sadar ya. "Iya," katanya. Betul juga, ganteng sih enggak, putih juga enggak, mancung juga enggak. Padahal nak, banyak yang paling mancung dulu dibanding bapak kamu. Kaya juga enggak. Itu coba kalau ditanya sama cucung atau anak, pasti agak kesulitan menjawab itu. Lalu emaknya cerita dulu, nah, waktu emak itu ikut pengajian di Masjid Al Utsman itu, pas setiap malam Selasa, yang nggak apa-apa kan ngehayal atau cerita ya. Dulu ini seingat emak dulu itu 40 tahun yang lalu
Itu selesai sholat Isya, selesai dari pengajian, sendal emak hilang. Dari sekian banyak jamaah yang hadir, nggak ada yang nyari, cuman bapakmu lah yang nyari itu. Ketua masjid nggak nyari, yang muazin sepele nggak juga nyari, terus yang ceramah pengajian apalagi dia cuman ngomong aja pakai mic itu nggak nyari juga, cuman bapakmu nak yang nyari itu. Ya itu emaknya nggak tahu kronologis latar belakangnya, itu nggak tahu. Nah jadi begini, gimana oleh-oleh setiap malam Ahad kalau bapak itu datang tetap bawa? Gimana kebaikan sama mertua tetap baik? Gimana kalau jalan tetap ngebeliin bakso? Tapi bakso kebaikan, apalagi tadi oleh-oleh setiap malam terkalahkan dengan sendal tadi, Pak. Tapi tetap bawa, itu tetap bawa. Gimana dengan sholat Imam Al-Ghazali? Tetap wajib. Gimana dengan puasa Imam? Tetap wajib, tapi terkalahkan dengan ridho Allah gara-gara seekor. Serahlah ini paham apa enggak paham itu. Kita tetap wajib Pak sholat, tetap wajib puasa Ramadan. Tapi jangan-jangan gara-gara menyingkirkan beling di pinggir jalan raya, jangan-jangan itu membuat Allah itu ridho. Kan nggak tahu kita Pak. Jangan-jangan memandikan orang tua setiap pagi Allah ridho dengan kejadian itu. Sholatnya ya gimana? Ya tetap wajib itu. Nah artinya fastabiqul khairat itu ketidak ada yang tahu pada diri kita dari sisi sebelah mana Allah itu ridho pada kita. Maka kita tetap terus fastabiqul khairat. Udah Isya belum? Hah? Jam berapa? 6 menit lagi. Dikit lagi. Alimun. Ini saya habiskan materinya. Artinya yang tahu. Sama-sama ikuti. Alimun. Ayo. Artinya yang tahu. Ilmun itu sifat pengetahuan. Hanya gara-gara yang tahu berarti hilanglah rasa pengetahuan pada diri kita. Hanya gara-gara kata alimun hanguslah pengetahuan pada diri kita bahwa yang tahu itu hanyalah Allah. Kenapa kita bisa tahu? Karena Allah mensifatkan sifat tersebut pada diri kita. Wallahu sami'un alimun. Dalilnya sama dengan dalil sifat ilmu. Mustahil Allah Ta'ala itu yang bodoh atau jahilun. Sifat alimun ibarat nyawa daripada sifat ilmu. Sifat alimun sabitun pada dirinya, qaimun pada zatnya, lazimun pada ilmunya. Ini tertujunya kepada Allah semua. Penampakan adanya alimun itu ada pada ilmu. Tanpa alimun ilmu pasti tidak akan ada. Hakikatnya yaitu sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum yang lain daripada sifat al-ilmu. Nah Bapak Ibu, ilmun di sini jangan pula disempitkan terjemahannya pengetahuan yang sifat normatif saja. Enggak. Allah tahu kejadian apa di dasar bawah tanah. Itu untuk meluaskan ilmun itu tadi, pengetahuan.
Allah tahu kejadian apa di atas langit sana. Allah tahu kejadian apa di dasar laut saat malam ini, karena Allah memiliki sifat alimun, ya. Jadi ada alimun, ada alimun, itu beda. Hayyun artinya yang hidup, mustahil Allah itu mayyitun. Sebab kalau dia mati tentu dia tidak dapat memberi hidup pada hambanya. Pengertian hayyun adalah yang memberi hidup. Mana hidup pada diri, ya, hidup pada diri, ya, mata hidup, tangan hidup, telinga, artinya berfungsi, itulah. Nah, fungsi ada pada diri ini semuanya adalah karena hayyunnya Allah. Lalu yang menjelang terakhir, sami'un. Sami'un artinya yang mendengar. Mustahil Allah itu yang tuli. Dalilnya sama dengan yang ada pada sifat sama. Jika Allah itu tuli, tentu dia tidak dapat membuat hambanya mendengar. Jadi adanya sifat sama karena adanya sifat sami'un. Hakikat sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum yang lain daripada sifat sama. Terakhir, basirun artinya yang melihat. Ini ada Bapak Ibu, ya, Bapak-bapak. Sebenarnya begini, ada yang mau saya sampaikan sebetulnya dari sifat maknawiyah ini, tapi kesulitan merangkai kalimatnya. Ada yang mau saya sampaikan bahwa hakikat sejati-jatinya itu adalah terbit daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Basirun artinya yang melihat, yang melihat. Begini. Ini namanya apa ini? Gelas, ya, gelas. Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Kenapa kelihatan? Karena terlihat, ya. Terlihat. Tadi itu sifat apa itu? Basor. Ada enggak yang ngelihat? Dah, sampai situ aja sebetulnya. Nah, lalu yang ke-20 adalah mutakallimun, artinya yang bicara. Mustahil Allah Ta'ala bisu. Sifat mutakallimun ini merupakan sifat azali yang mukhabarah bagi kalam. Lalu hakikat yaitu sifat berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum. Enggak ada yang ada, enggak ada yang enggak. Tiada yang maujud dan tiada ma'dum itu maksudnya enggak ada yang ngadakan, enggak ada yang meniadakan lain daripada Allah, yaitu daripada sifat kalam. Titik sampai di sini. Pokoknya gitulah, paham enggak paham, telen-telen apa namanya, bersamaan dengan menelan gorengan. Oke ya, itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibukakan hati kita, pikiran kita untuk bisa menerima pengetahuan dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian kita pada malam hari ini yang disampaikan oleh kita Bapak Muhammad Ibrahim Pede. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan bagi kita, terutama bagaimana penguatan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita
tutup kajian kita pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.